Ya, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih sayang Tuhan bagi kita sekalian, sehingga kita boleh menikmati kehidupan ini dan menikmati persekutuan yang kita akan laksanakan pada ibadah kita hari ini. Mari bersama-sama kita arahkan hati dan kehidupan kita dan kita mulai ibadah kita. Pertolongan kita dalam ibadah saat ini jadi kiranya dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dari Allah Tritunggal memimpin saudara-saudara sekalian dalam ibadah ini. Amin. Hai puji namanya. Hai puji namanya, terang cahaya, dan puji namanya, hai cakrawala. Hai puji namanya, semesta alam, beri semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Hai puji namanya, tumbuh-tumbuhan, dan puji namanya, jenis bijian. Hai puji namanya, buah-buahan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ibu-ibu Jemaat Surabaya, puji Tuhan kita boleh bersekutu melalui media virtual pada hari ini, dan pembacaan kita hari ini dari Matius pasal 16 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-20. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saudara-saudara kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu pada saat ini ya Tuhan, atas segala kasih dan segala cintamu yang boleh kami alami, kami rasakan dalam hidup ini. Kami boleh bersekutu, menaikkan pujian, bahkan akan mendengarkan kebenaran firman-Mu dan merenungkannya. Semua karena anugerah dan semua karena cinta Tuhan bagi hidup ini. Terima kasih Bapa, bersabdalah ke tengah kami. Kami semua telah siap sedia mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus Tuhan, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Firman Tuhan, pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi.
Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Amin, firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, perenungan kita pada hari ini saya fokuskan di ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Saudara-saudara, tentu tidak kebetulan bahwa hari ini, hari Jumat, kita membaca bagian firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama tentang apa yang disampaikan oleh Yesus kepada Petrus tentang berbahagia, dan nanti dalam ibadah bersama-sama dengan PPKT Jemaat Surabaya juga mereka mempersiapkan tema tentang kebahagiaan yang diambil dari khotbah di bukit. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berbicara tentang kebahagiaan atau bahagia, tentu ada banyak ukurannya untuk kemudian kita berbicara tentang kebahagiaan itu. Kalau anak-anak muda generasi milenial, tentu kebahagiaan bisa diukur dari bagaimana mereka bisa menikmati dunia masa muda mereka. Bisa kongko-kongko, bisa bercerita, atau bisa menyelesaikan studi dengan baik, atau hal-hal yang mereka bisa nikmati dalam masa muda mereka. Saudara-saudara, kalau kita yang punya anak, tentu kita pasti akan mengatakan kebahagiaan kita bisa ditentukan kalau anak-anak kita sehat, anak-anak kita bisa menempuh pendidikan dengan baik, anak-anak kita bisa mendengarkan dan paling tidak mengerti tentang keinginan orang tuanya. Kalau oma opa mungkin kebahagiaannya terletak pada ketika anak-anaknya dan ketika cucu-cucunya boleh sehat, boleh berhasil dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, sekali lagi ukuran kebahagiaan itu tentu bisa sangat relatif di masing-masing orang, baik karena umur maupun kemudian karena keadaan-keadaan yang dialaminya. Nah, saudara-saudaraku yang sama Tuhan, tapi tentu berbicara tentang kebahagiaan, ada hal-hal yang bersifat umum yang bisa kemudian menjadi ukuran bagi kita untuk mengatakan bahwa kita bisa menikmati kebahagiaan itu. Nah, saudara-saudara, ukuran umum yang tentu bagi orang percaya, ukuran umum yang menjadikan kita bahagia adalah ukuran yang ditentukan oleh Tuhan, ditentukan oleh Yesus, yang kemudian kita baca dari kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, saudara-saudara, dalam ukuran pribadi, ukuran keluarga kita, tentu bisa bermacam-macam ukurannya. Tapi harus ada ukuran umum
yang menjadi sesuatu yang umum bagi kita sebagai orang percaya, yang umum bagi orang percaya, yang menjadi ukuran apa yang kemudian membuat kita menikmati yang namanya kebahagiaan itu. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan kita dari Matius yang kita baca, Matius 16 yang kita sudah baca bersama-sama, saudaraku, Yesus mengatakan kepada Simon, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga." Dalam bahasa Toraja disebut maupa kok, ya maupa. Tapi dalam bahasa Inggris dikatakan blessed. Diberkati engkau Paulus, diberkati engkau Simon. Jadi dalam bahasa Inggrisnya blessed, bukan bahagia, tapi diberkati engkau. Nah, saudara-saudaraku yang sama Tuhan, apa yang kemudian menjadi ukuran bagi Yesus sehingga kemudian ia menyebut Petrus, menyebut Simon berbahagia? Saudara-saudaraku yang sama Tuhan, yang menjadi ukurannya adalah bahwa ketika Yesus bertanya kepada banyak orang, siapa Yesus? Lalu ada yang mengatakan engkau adalah Yohanes Pembaptis. Nah, saudara, Yohanes Pembaptis sudah meninggal, tapi tentu orang banyak yang ada di Kaisarea Filipi tentu bisa kemudian mendengarkan cerita-cerita tentang Yohanes Pembaptis. Dan ketika Yesus muncul di sana, mereka kemudian membayangkan bahwa mungkin ini adalah Yohanes Pembaptis, walaupun kemudian Yohanes sudah dibunuh oleh Herodes. Nah, saudara-saudara kesatuan, ada yang mengatakan engkau adalah Nabi Elia, atau ada juga yang mengatakan engkau adalah Yeremia, atau salah satu nabi yang pernah ada di kalangan orang Yahudi, saudara-saudara. Nah, ternyata saudara, Yesus tidak marah ketika orang menyebut nama-nama itu. Sama dengan hari ini, Yesus kemudian disebut orang dia adalah nabi saja dan sebagainya, tentu Yesus tidak marah. Tapi sampai tataran itu belum kebenaran. Kalau kita menyebut Yesus itu hanya sekadar nabi, itu belum pada konsep kebenaran yang kemudian ada pada diri Yesus, konsep kebenaran yang kemudian dicatatkan dalam Alkitab. Ya tentu itu benar, saudaraku, bahwa Yesus adalah nabi dan kemudian Alkitab sering juga menyebut nabi. Tapi belumlah pada tataran yang tinggi tentang kebenaran itu. Nah, ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah aku ini menurut kamu? Kalau orang banyak sudah menyebutnya. Nah, Yesus ingin kemudian tahu dari murid-muridnya, kalau mereka yang sudah bersama-sama dengan Yesus melihat tanda-tanda mujizat, melihat kuasa-kuasa yang kemudian terjadi dalam kehidupan Yesus ketika ia mengajar, Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku? Nah, Bapak Ibu dan Saudara, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, Yohanes mengatakan begini, saudara, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias, bukan hanya sekedar nabi, tapi Mesias. Mesias, saudara dalam Tuhan, yang diurapi, yang dijanjikan oleh semua nabi-nabi. Sampai Yohanes Pembaptis, ia masih berbicara tentang bahwa akan lahir Mesias yang ditentukan oleh Allah untuk menjadi banyak hal. Itu Mesias adalah gelar. Nah, saudara-saudara, bukan hanya sekadar Mesias, saudara-saudara, tapi anak Allah yang hidup. Nah, saudara-saudaraku sama Tuhan, ketika kemudian bicara tentang anak Allah, maka sesungguhnya Yohanes Petrus ingin mengatakan engkau adalah Allah. Itulah sebabnya saudara-saudara, kalau kemudian orang-orang Yesus menyebut dirinya anak Allah, orang Yahudi marah. Karena ketika ada orang menyebut dia adalah anak Allah, maka sesungguhnya ia menyamakan dirinya dengan Allah. Dan karena itu ketika Yesus menyebut dirinya anak Allah, maka orang-orang Yahudi marah. Dan saudara-saudara, dalam pembacaan kita, Petrus kemudian mengatakan, engkau adalah anak Allah yang hidup. Jadi Allah yang hidup.
dan Yesus adalah kehidupan. Nah, saudara-saudara, kesentuhan pengakuan Petrus itulah yang kemudian menyebabkan Yesus kemudian menyampaikan kepada Petrus banyak hal yang disampaikan, tapi ungkapan yang luar biasa setelah Yesus mengatakan itu adalah ketika Yesus mengatakan bless you, bless to you, engkau diberkati, engkau berbahagia. Dalam bahasa Toraja, engkau mahupa, karena engkau mengenal rahasia Allah. Engkau mengenal sesuatu yang jauh lebih luar biasa daripada orang-orang lain. Engkau berbahagia karena engkau mengetahui kebenaran. Nah, saudara-saudaraku ya dalam Tuhan, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan. Jadi kebahagiaan kita bukan hanya sekadar pada tataran-tataran praktis dalam hidup ini. Kita punya uang, kita punya jabatan, anak-anak sehat, anak-anak kuat, anak-anak berhasil, bukan itu. Walaupun itu penting. Tapi saudaraku dalam Tuhan, di atas dari semua apa yang kemudian ada secara praktis dalam kehidupan kita, pribadi, rumah tangga kita, ada kebenaran yang harus menjadi klaim, yang harus menjadi milik kita dalam menjalani kehidupan ini. Dan klaim itu adalah ketika kita tahu bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat, Ia yang kemudian harus menjadi pengakuan yang hakiki bagi kehidupan kita. Sehingga kebenaran-kebenaran yang lain yang kemudian menyebabkan kita berbahagia dibawa dari kebenaran yang kemudian kita imani di dalam Yesus Kristus. Dan karena itu, ibu-ibu yang kasih Tuhan, mari menikmati kehidupan ini dalam klaim kebenaran kita sesuai yang diajarkan oleh Alkitab yang disampaikan oleh Yesus kepada kita, sehingga dalam kebahagiaan-kebahagiaan yang kita alami dalam kehidupan pribadi, kehidupan rumah tangga kita, kehidupan persekutuan kita, tentu kita bisa menikmatinya itu. Tapi hal yang luar biasa adalah ketika kita tahu tentang kebenaran yang diajarkan oleh Alkitab bagi kita. Bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Allah yang kemudian mengartikan Dia adalah Tuhan bagi kehidupan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara, menopang, menolong dalam menjalani kehidupan ini. Haleluya, haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan ungkapan syukur kita kepada Tuhan sebagai tanda ungkapan syukur atas segala kebaikan Tuhan bagi kita sekalian. Mari sambil kita memberi persembahan dan tentu janji iman kita angkat pujian semua yang tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua manusia ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita tunduk diri dan berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan kami persembahkan kepadamu pada sore dan menjelang malam hari ini, atas segala kasih dan segala cinta Tuhan yang berlimpah bagi kehidupan kami, sehingga kami boleh menikmati persekutuan melalui ibadah virtual pada saat ini. Setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada saat ini diberkati Tuhan
melalui kebenaran firman Tuhan, melalui puji-pujian, bahkan melalui doa-doa yang kami persembahkan kepadamu. Kami berdoa kiranya Tuhan terus memberkati kami menjalani kehidupan kami, khususnya Tuhan sebagai persekutuan PPGT di Jemaat Surabaya. Tuhan kiranya memberkati seluruh pengurus yang ada, seluruh penasehat yang ada, seluruh PPGT yang ada. Tuhan kiranya memberkati dan menopang mereka semuanya dalam menjalani kehidupan baik pribadi, rumah tangga, aktivitas kehidupan, pekerjaan, usaha. Tuhan kiranya memberkati. Kami berdoa ya Tuhan bagi anak-anak kami berdoa bagi cucu-cucu kekasih dalam pertumbuhan mereka, dalam pendidikan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam mempersiapkan masa depan mereka. Kiranya Tuhan memberkati dan menopang. Bahkan orang-orang tua kami, opa dan oma, dalam masa-masa tua, dalam masa-masa hidup yang mereka jalani, ketika mereka dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan topang dan kuatkan mereka, sehingga mereka semua boleh dikuatkan dalam menjalani hidup ini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam persembahan yang kami berikan, Tuhan kiranya memberkati, sehingga persembahan yang kami berikan saat ini boleh digunakan dengan baik dalam pelayanan kami. Kehidupan kami dalam masa-masa pandemi yang kami hadapi, Tuhan kiranya topang dan jaga kami semuanya, sehingga kami terus menikmati perlindungan, pertolongan dan pemeliharaan Tuhan, sehingga kami boleh melalui masa-masa yang sulit ini dalam anugerah, dalam cinta, dan dalam kuasa kasih sayang Tuhan. Kehidupan kami ya Tuhan, ke dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan. Di dalam Kristus Tuhan, sumber kehidupan, sumber pertolongan, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian ibadah kita, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan. Kita berharap kita semua tetap sehat, tetap kuat menjalani kehidupan ini. Dimanapun saudara-saudara berada, kami tetap berharap bahwa kasih sayang Tuhan senantiasa berlimpah bagi kehidupan saudara. Dan kita berharap bahwa kita boleh melalui masa pandemi virus corona, sehingga kita boleh berjumpa kembali dalam persekutuan di gedung gereja, bahkan dalam persekutuan-persekutuan yang kita akan alami bersama-sama. Dari Pastori Jemaat Surabaya, kami mengucapkan terima kasih. Salam sehat bagi kita sekalian. Amin.